Selamat pagi, ketemu lagi dengan Kak Lia. Pada pembelajaran kali ini, Kak Lia akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Oke, yang perlu diingat nanti istilah sapo bene. Sa ini artinya jika sama maka positif. B artinya jika beda maka hasilnya negatif. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jika negatif, istilah ya, jika negatif bertemu negatif, nah ini kan berarti sama. Nah, maka hasilnya sama dengan positif. Jika positif bertemu positif, nah, sama-sama tandanya, maka tetap menjadi positif. Jika negatif bertemu positif, maka karena beda, min ketemu plus, maka jadi min. Begitu juga jika plus bertemu dengan negatif, karena beda tanda, maka menjadi negatif. Maka menjadi min. Maksudnya apa? Nah, untuk pengerjaan cara cepatnya ini, Teresa hanya perlu ingat istilah sapo bene. Jika sama, positif. Jika beda, maka menjadi negatif. Langkah pengerjaannya bagaimana? Supaya mudah, Teresa buat kolom bilangan bulat. Namanya kolom bilangan bulat ya. Ini negatif, ini positif, atau ini boleh positif, maka di sini negatif. Sekarang kita lihat di soal. 125 ini adalah negatif, maka ditaruh di sini 125. Kemudian 179 ini positif, maka letaknya di kolom positif. 79. Kemudian pilih angka yang besar. Angka yang besar ini 179 atau 125. Ternyata 179. Maka angka yang kecil harus pindah ke besar. Nah, kalau pindah, maka harus dikurangi. Nah, ini perlu dicatat istilahnya ya. Jika pindah tempat, harus dikurangi. Nah, dikurangi. Seret, pindah. 9 dikurangi 5, 4. 7 dikurangi 2, hasilnya 5. 1 dikurangi 1, 0. Tidak perlu ditulis. Angka 0 di depan angka, maka dianggap tidak penting. Nah, hasilnya 54, letaknya di kolom apa? Di kolom positif, maka jawabannya positif 54. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk soal kedua. Soal kedua kita buat juga. Tabelnya seperti ini ya, ada plus, ada min. Nah, min 217, oh di tempatnya negatif. Kemudian 106 ini juga di tempat negatif, karena dikurangi lagi ya, negatif 106. Nah, karena tidak ada yang berpindah tempat, maka tidak dikurangi, tapi ditambah. Nah, ingat, jadi jika tidak berpindah tempat, maka ditambah. Nah, 7 tambah 6, 13, simpan 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Jawabannya 323. Di kolom apa? Ternyata di kolom negatif, maka jawabannya negatif 323. Lanjut ke bentuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga, nah buat kolomnya juga, kolom bilangan bulat. 163 ditambah minus 57A. Kalau ada dua tanda seperti ini, maka ingat istilah sapo bene tadi. Nah, diselesaikan dulu tandanya.
Nah, plus bertemu dengan min. Plus bertemu dengan min. Karena beda, maka jadi negatif. Maka tandanya jadi min. Kita lihat taruh di sini ya, tandanya jadi min. Berarti ini 163 positif. Kita tulis di sini 163. Kemudian ini tandanya jadi min. Min 57. Nah, 57-nya ditaruh negatif. Karena ini dua tempat berbeda, kita lihat yang angka yang besar positif, maka 57 harus pindah ke sini. Karena berpindah tempat, maka dikurang. 3 dikurangi 7 tidak bisa, pinjam menjadi 13 kurangi 7, 6, tinggal 5 dikurangi 5, 0, 1. Jadi karena jawabannya berada di positif, maka menjadi positif 106. Lanjut ke soal yang keempat. Nah, ini ada dua tanda berdekatan. Bertemu ya, sama tanda. Nah, kalau sama jadi positif, maka jadi ditambah. Berarti kita buat perhitungannya ini positif, ini negatif. 528 bilangan positif. Oke, kita taruh di sini. Nah, ini jadi apa tandanya? Jadi plus. Di positif juga. Plus berapa? Ini 129. Ditambah. Kenapa ditambah? Karena tidak ada yang berpindah tempat, maka ditambah. Di sini 17, 5, 6. Nah, menjadi positif 657. Kenapa positif? Karena berada di kolom positif. Sekarang kita lanjut soal kelima. Sebelum Teresa membuat kolom bilangan bulat, Teresa selesaikan dulu yang ada dua tanda. Oh ini, min bertemu dengan min. Maka tandanya jadi apa? Oh jadi plus. Kenapa? Karena sama. Oke, sekarang baru kita buat perhitungan bilangan bulatnya. Ini positif, ini negatif. Nah, min 225. Oh, 225 ditaruh di kolom negatif. 109 positif, berarti di sini 109. Nah, 134 jadi apa? Jadi positif ini tadi. Oh, taruh di positif. Nah, yang ini kita kerjakan dulu. Nah, tidak ada yang berpindah tempat, tetap ditambah. 13, simpan 1, menjadi 4, menjadi 2, 4, 3. Nah, ini ada dua tempat, maka yang kecil harus pindah ke tempat yang besar. 2, 2, 5. Karena pindah, maka harus dikurang. 13 kurangi 5. 13 kurangi 5 ya. Sama dengan 8. Kemudian 3 dikurangi 2, 1, 2 dikurangi 2, 0. Nah, angka 18 ini berada di kolom apa? Kolom positif, maka jawabannya positif 18. Nah, semoga bisa dipahami. Nanti jangan lupa Teresa untuk latihan soal yang sudah kalian beri. Lanjut ke operasi hitung campuran bilangan bulat. Untuk operasi hitung campuran bilangan bulat, maka yang perlu diingat adalah di sini ya syarat-syaratnya. Jadi yang pertama, perhatikan dulu tanda operasinya. Jika ada tanda kurung, maka dia harus diutamakan. Kemudian kalau ada perkalian dan pembagian, nah, ini sifatnya sama kuatnya. Mana yang didulukan kalau ada perkalian dan pembagian? Maka yang didulukan adalah yang paling depan atau paling kiri. Kemudian ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini sifatnya juga sama kuatnya. Jika muncul bersamaan, maka yang paling kiri yang dikerjakan. Tapi kalau nomor 1, 2, 3 ini muncul bersamaan, maka tetap yang diutamakan adalah yang pertama atau yang tanda kurung. Baru operasi perkalian dan pembagian. Yang terakhir adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih mudah dipahami, kita sekarang coba perhatikan soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah 8 dikali dalam kurung 4 ditambah 7. Ada operasi perkalian, kemudian ada penjumlahan tapi dikurung. Karena tadi yang paling pertama adalah tanda kurung harus diutamakan, maka yang dikerjakan adalah yang tanda kurung dulu. Berarti ini 8 kali, ini dikerjakan dulu, 4 ditambah 7. Nah, ini boleh ditulis 8 kali yang di dalam kurung dikerjakan,
4 tambah 7, 11. Nah, baru kita cari hasilnya. 8 kali 11 hasilnya 8. Yang kedua, ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Yang kuat yang mana? Nah, karena perkalian posisinya nomor 2 ya, penjumlahan tadi baru nomor 3, maka yang dikerjakan adalah yang perkalian dulu. Maka bisa ditulis 15 ditambah 4 kali 5, 20. Berarti tinggal 15 tambah 20, hasilnya 35. Nah, sekarang jika ada pembagian dan perkalian muncul sama-sama. Nah, ini kan sifatnya sama kuatnya. Mana yang dikerjakan dulu? Yang paling kiri, jadi yang paling depan. Nah, ini dikerjakan duluan. Kemudian ingat, 1, B, nih. Nah, ini ada tanda positif kali dibagi negatif, plus, min. Beda. Kalau beda jawabannya pasti min, hasilnya min. Min berapa? 35 dibagi 7. Jadi lupakan tanda kalau sudah menentukan tanda. 35 dibagi 7 hasilnya 5. Jawabannya min 5. Kemudian jangan lupa ada operasi yang belum dikerjakan di sini dikali 5. Berarti sama dengan min kali plus. Nah, beda tanda hasilnya min. 5 dikali 5, 25. Jadi jawabannya min 25. Lanjut ke nomor 4. Mana yang harus dikerjakan dulu? Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Nah, di sini kali dan bagi lebih kuat daripada tambah dan kurang. Namun, jika kali dan bagi muncul bersamaan, maka operasi perkalian dan pembagian yang letaknya paling kiri yang dikerjakan duluan. Berarti yang ini dikerjakan dulu. Ini boleh ditulis nomor 4. Nah, Kak lihat taruh di bawah. 30 ditambah. Ini min kali plus. Beda tanda hasilnya min. Nah, Teresa boleh tulis kurang ini. Min 8 kali 6, 48. Dikurang. Nah, ini ada pembagian, boleh dikerjakan. Nah, 63 dibagi 7 sama dengan 9, karena sama tanda positif bagi positif. Ini tandanya tetap dikurang ya, min 9. Berarti ini sama dengan, nah ini dua tanda ini dikerjakan dulu. Ada plus, ada min, berarti beda tanda, jawabannya pasti min. Nah, di sini min. 30 dikurang, nah, boleh ditulis 30 dikurang 48 dikurang 9. Nah, kalau ada operasi perkalian muncul bersamaan, maka yang kiri yang dikerjakan dulu. Nah, ingat tadi operasi bilangan bulatnya, ini plus, ini min. 30-nya positif, 48-nya min. Maka yang kecil pindah ke yang besar. Karena pindah, maka dikurang. Jadi jawabannya minus 18 karena berada di kolom negatif. Dikurangi 9. Nah, sekarang boleh juga ditulis lagi, ini ada min, plus, ini ada min. 18, 9-nya juga negatif. Nah, karena di kolom yang sama tidak ada yang pindah, maka ditambah. Maka jawabannya 27 tapi negatif. Jadi negatif 27. Kita lanjut ke nomor 5. Mana yang harus dikerjakan dulu? Yang harus dikerjakan dulu adalah operasi perkalian yang paling kiri. Nah, berarti min 24 dikali 3. Beda tanda, jawabannya pasti min. 24 dikali 3 hasilnya 72. Kemudian ini boleh dikerjakan duluan pembagian. Ditambah 72 dibagi min 6. Positif dibagi negatif. Maka jawabannya nanti pasti negatif. Sekarang tinggal membagi 72 dibagi 6. 7 dibagi 6 hasilnya 1. 1 kali 6 nilainya 6. Maka sisa 1. 1 bagi 6 tidak bisa, 2 turun. 12 bagi 6, 2. Hasilnya 12 dikurangi 0. Jadi hasilnya minus 12. Kemudian ada dua tanda. Min ketemu min. Nah, sama maka jawabannya positif.
positif 12. Nah, ini kalau dijabarkan, yang 2 tanda diselesaikan dulu. Plus ketemu min. Nah, B, beda. Maka jawabannya negatif. 12. Sekarang tinggal Teresa buat tabel seperti ini tadi. Ini positif, ini negatif. 72-nya ada di negatif. 12-nya juga di negatif. Sama-sama di negatif, maka ditambah 4, ini 8. Negatif 84. Ditambah 12, positifnya di sini 12. Maka yang kecil harus pindah ke tempat yang besar. Kalau pindah, maka dikurang. 2, ini 7. Jadi jawabannya 72 tapi negatif karena berada di kolom negatif. Jadi jawabannya min 72. Kalau yang ini tadi jawabannya min 27. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nanti supaya Teresa lebih paham lagi, maka jangan lupa mengerjakan latihan soal.